yang ngurus yang ini. Iya Pak Mika, tinggal ngobrolin itu Pak Mika, tolong ya. Iya Pak Mika, gereja kami bareng-bareng, melayani bareng-bareng, kemanapun kami bareng-bareng, di rumah sakit. Udah pengharapan kami adalah kau sembuh Pak, sembuh dan pulang ke rumah Pak. Kau sembuh tapi kau pergi jauh. Inilah jawaban Tuhan Pak. Kau sembuh dan kau bertemu Tuhan. Jagai kami dari surga ya Pak. Jagai kami, jagai aku dan Mika Pak. Kami sadar sekarang ada kau di rumah kami selalu aman. Kau selalu setia pada kami Pak, melayani kami, menjaga kami. Gak pernah mau mengeluh, kemanapun Mika minta diantar jemput, gak pernah mengeluh. Walaupun jauh, Pak Mika, gak apa-apa Pak Mika, nanti kita antar aja dia. Gak pernah mengeluh. Ya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga kami Pak. Tuhan menjaga kami kayak kau melihat dari surga Pak. Biarlah kebahagiaan kami adalah kebahagiaan Bapak Mika, dan cita-cita Bapak Mika terhadap Mika itu boleh tercapai. Terima kasih. Kalau ada pelajaran Bapak, ada satu yang paling saya ingat. Jangan selalu meminta semua Allah. Ini Bapak yang bagus juga Bapak yang ngajak hidup aku. Bahkan dari asuh sampai udah bilang, udah suka ngirim ini tempat kamu cocok masuk hati. Bapak sampai bikin jam khusus. Bapak, kamu Bapak salahkan cerita. Cuma ibu bapak nanti itu enggak untuk menjadi lagi. Ternyata Bapak Bapak lihat ini anak udah lulus. Terus sekarang gimana Bapak? Ya Allah, Mama sama Bapak sebetulnya. Tapi inilah kehendak Tuhan. Bapak baru bisa infeksi Bapak. Dia tahu di mana aja. Gak terbatas tempat, gak terbatas ruang, gak terbatas waktu. Memang inilah saatnya selamat jalan Pak. Ya, siapa lagi? Sering diskusi untuk nikah, untuk banyak hal pekerjaan gitu ya. Jadi kalau dari sisi usia kami kakak beradik, Mama Mika memang aku lebih dulu Mama Mika menikah daripada aku. Jadi pertama kali mereka sepakat untuk bersatu di dalam pernikahan, kami sama-sama kurus. Jadi dari situ aku mulai kenal Bapak Mika. Ya. Ada banyak proses yang kami jalani sebagai ipar gitu ya, sebagai paguyuban. Tapi seperti Mama bilang bahwa Bapak Mika ini bukan seperti menantu, seperti anak. Kepada kami juga bukan sebagai ipar, bukan sebagai paguyuban, tapi memang sebagai abang, karena memang lebih tua aku. Dari awal suka manggil bang gitu ya, tapi setelah ada Mika aku Pak Mika gitu ya. Jadi banyak hal lah yang kami diskusikan bersama, dan pemikiran Bapak Mika juga ya, untuk pelayanan, untuk masa depan Mika,
Mika bahwa sebelum Mika masuk FISIP UI, memang kami ada grup berempat ya. Saya, Mama Mika, sama Bapak Mika. Jadi Mika memang awal-awal agak masih mencari jurusan apa yang cocok dengan apa yang sesuai dengan passionnya dia, karena dia di IPA gitu ya. Kami diskusi banyak. Kerinduan Bapak Mika memang melihat Mika, memperhatikan Mika, mengamati Mika lebih cocok ke FISIP hubungan internasional gitu ya. Kenapa enggak ke dokter atau teknik gitu, karena dia IPA. Tapi Bapak Mika mungkin melihat bahwa Mika ini harus lebih banyak ke sosial, karena memang kita lihat bersama memang Mika ini lebih banyak diam gitu ya. Jadi kalau dia hubungan internasional, pasti konteksnya ke komunikasi gitu ya. Dan itu memang yang saya lihat yang menjadi kerinduan Bapak Mika untuk Mika bisa baik dalam hal komunikasi, menikah gitu ya. Sebagai anak satu-satunya atau anak tunggal, tentunya dari awal Mika banyak sekali perhatian kasih sayang dari kami karena kami satu rumah gitu ya. Satu kali pada usia berapa saya lupa, Mika pernah dikonsulkan ke psikolog. Ternyata psikolognya bilang, aduh ini kelimpahan kasih sayang katanya, karena kami kalau pulang kerja yang kami cari pertama-tama Mika begitu ya. Dan itu merupakan kesukaan bagi kami semua. Tapi ternyata nggak selalu harus menjadi membangun kemandirian buat Mika gitu ya. Nah, ada touch yang berbeda, ada keluar yang berbeda dari kondisi saat ini. Saya pikir memang nggak semua kita bisa memahami hari ini apa yang terjadi buat Pak Mika. Tapi kita tahu bersama bahwa Pak Mika itu kurang lebih 2 tahun ya sudah mengalami keluhan jantungnya gitu ya. Udah banyak hal yang kita kerjakan sama-sama gitu ya. Pada saat hari pertama mungkin ada keluarga juga yang udah datang ke Jakarta mendampingi Pak Mika. Lalu ada proses berikutnya dan yang terakhir kemarin tidak ada pilihan lain yang bisa kita lakukan untuk itu. Nah semuanya mungkin akan berproses untuk menerima ini sebagai rencana terbaik Tuhan. Saya pikir memang nggak mudah. Tapi kita sama-sama belajar untuk menuju ke situ ya, terutama Mika ya, bahwa hidup kita milik Tuhan. Jangan mencoba berpikir kalau A, kalau B, kalau C. Jangan, terima saja semuanya. Dan someday Mika akan melihat bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah kebaikan bagi kita semua gitu ya. Membuat Mika lebih dewasa, anti kritik banget. Mika harus lebih punya punya leadership ya nak ya. Ya walaupun kamu masih ada mama, tapi kalau di orang Batak jadi orang tuanya, kamu jadi bapak gitu ya. Jadi dalam banyak hal saya berharap banget Mika bisa tambah dewasa ya. Nanti itu hal yang wajar, manusiawi, kita berpisah secara daging, tapi biarlah kita sama-sama berpengharapan gitu ya di dalam Tuhan. Mika lebih giat lagi belajar. Nanti mungkin sama bapak tua ya, yang kita yang paling dekat rumahnya ya, nanti kita sama-sama menjalani hidup ini ya Mika ya. Tetap semangat, apa yang jadi cita-cita Bapak untuk kamu mesti tetap ingat dan tetap capai apa yang menjadi impian Bapak ya, impian Mama itu ya, supaya kamu bisa menjadi berkat buat banyak orang, jadi contoh buat orang-orang yang mungkin ditinggal sama bapaknya gitu ya. Adi bilang dia kalau ada dia ya, dia tetap bisa melakukan tugas sekolahnya dengan baik ya, itu bisa jadi contoh buat kamu juga. Mungkin itu dari saya. Terima kasih buat semua keluarga segala. Mungkin kita nanti tambah dekat ya setelah kita lihat di condet itu. Terima kasih Ahmad. Ucapkan selamat jalan ya. Bapak Mika. Ya mungkin kita udah berpisah lah ya secara kekristenan gitu ya, kita nggak bicara lagi dengan Pak Mika. Tapi baiklah Pak Mika, selamat jalan. Kami bersyukur pernah bersama-sama dengan Pak Mika dalam beberapa tahun. Aku bersyukur punya kakak adik ipar yang sangat bisa memberikan pesan yang baik yang bisa aku ingat gitu ya, yang membuat aku juga punya persepsi yang lebih baik lagi dengan pelayanan, dengan hal-hal lain dalam menjalani hidup ini. Selamat jalan Pak Mika, Tuhan menyertai kita bersama kembali di Firdaus yang baru. Terima kasih. Ya, Bapak itu Tuhan yang bersyukur
kita panjatkan pada pagi hari yang indah ini, karena Tuhan yang Maha Baik itu masih selalu menyertai dan membimbing kita. Walaupun pada saat ini kita dalam suasana berduka cita, jadi Anggia, Bapak Mika Rudu, kebetulan tang Daurau di Kalimantan dalam komunikasi berita, ada yang memang jujur dong tadi kita melalui tiki sebagai aparatur sipil negara di Pulau di Jakarta tadi kita. Memang tokoh dosong ini nak ulangi jadi materi baik-baik nak buat sudi maka jangan macam pendapat juga uang dikol waktu di Mikael sangat peduli kalau waktu Jakarta dia layani sebaik mungkin sebagai seorang abang, bahkan ala soya ala jarang-jarang ala Jakarta kepala Batusi ya ada sekolah sampai ala berangkat bagi para pesawat yang suka menghantar menuju Pontianak. Kalau 3 firma abang taruh nanti buat mobil Mitsubishi katanya kalau nanti ada ini baru lah pikiran mana abang pun tanya bulan-bulan sama awal syukur mana bisa tak tinggal mobil ini di sini aman tak aman ini mah kepedulian di mana peduli di mana dalam mau satu peredam di mana satu suka anak kami semikai jadi kepala kencang dorongku dia ala iya baik jadi untuk Mikael ya Ramin. Jadi Bapak sudah pergi. Tapi Bapak juga masih ada Bapak. Ya. Tapi jangan khawatir. Ada sesuatu beritahu Bapak juga. Walaupun kita berjauhan, kita bisa berkomunikasi lewat HP. Kau tetap semangat Bapak. Tetap semangat menggapai cita-cita. Ya. Biar Bapak walaupun dia sudah dipanggil Tuhan, dia nanti melihat walaupun kita secara kedagingan sudah berpisah, tapi pasti dia itu secara ini pemahaman kalau kami secara gereja kami bahwa di awalnya itu tetap memandang ini, memantau Mika dimanapun Mika berada. Ya. Jadi tetap semangat, belajar dengan teguh sampai nanti cita-citanya bisa tercapai. Begitu juga di Boru, memang kalau dikatakan berat, ya memang berat terpisah dengan orang yang dikasihi. Sebagai seorang suami, ketika seorang suami pergi untuk selamanya, itu merupakan suatu cobaan. Tetapi Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu akan memperhatikan. Tuhan mengatakan bahwa para janda itu adalah merupakan daripada selalu diperhatikan oleh Tuhan Yesus.
inang yang kuat, memperhatikan si Mikael. Ada sesuatu, tolong saya beritahu. Mari kita seperti yang dikatakan tadi banyak mengatakan, mari kita ke depan setelah apa yang kita alami saat hari ini, kita makin bersatu. Kita makin bersatu dalam Kristus. Kemudian kita untuk tulang. Selamat jalan boleh upload Tuhan ini mohon siap benar boleh ada Hallelujah.
bisa melihat bahwa dari Amang dan Inang itu kasih Tuhan tercermin dari keluarga Amang dan Inang. Kasih Tuhan itu nyata melalui keluarga Amang dan Inang. Setiap kali main ke rumah Amang dan Inang, Amang tidak pernah membiarkan kamu pulang sendiri. Pasti selalu diantar pulang. Dan itu sungguh memberikan kenangan yang manis dan indah buat kami. Amang sosok teladan dan panutan yang sangat baik buat kami. Saya mau bilang terima kasih. Amang waktu itu sudah datang ke pernikahan Sarah dan Bang Albert, datang ke Tapang. Saya mau bilang juga untuk Mika dewasa. Kakak bilang, kakak kuat, Mika jauh lebih kuat. Tugas Mika dari mama, lindungi mama. Amang bukan pergi, tapi pulang ke rumah yang sudah disiapkan Tuhan. Rumah yang dibangun Amang sudah jadi, sudah indah dan megah. Dan Tuhan panggil untuk Amang mendiami rumah yang sudah jadi. Kita mendoakan Amang jauh lebih sehat, kuat, dan bahagia di surga. Tugas kita di dunia menyelesaikan apa yang belum selesai. Selamat jalan Amangku. Amang sudah bahagia, tersenyum di sorga sana. Dan Amang sudah berpegangan tangan sama Tuhan Yesus. Selamat jalan Amang. Kita semua merindukan Amang. Atau pertama kita berserah pada Tuhan. Kepergian dari kewajiban saya ini memang mengagetkan kita semua, dan saya dengan dia juga sering berkomunikasi, sering kami diskusi berbagai hal mengenai yang perlu dibicarakan di dalam keluarga. Jadi saya merasa kehilangan sekali kepergian dari Bapak Mika yang saya kasihi dan saya cintai, orang yang tidak pernah menampakkan emosi dari dalam dirinya walaupun membicarakan hal-hal yang sulit. Dan saya merasakan juga bagaimana dia berperan di tengah keluarga Mangkala, tentu di keluarga Sagala juga. Kami sama-sama sintua di HKBP dan juga sering bertemu di distrik, bahkan di HKBP pusat. Kami selalu bersama dan selalu mendiskusikan hal-hal yang baik tentang gereja pelayanan. Kami juga sering berdiskusi tentang Mika dengan anak-anak di rumah juga. Bapak ini Mika memiliki pandangan yang jauh, orang yang rendah hati, tidak mau menyakiti hati orang lain. Itu warisan yang saya kira perlu kamu pegang ya, sebagai anaknya Bapak ya. Pesan dari Bapak Tuhan, jadilah seperti Bapak yang rendah hati, yang selalu mau mendengar orang lain lebih dahulu untuk menyelesaikan segala sesuatu ya. Nah, ya. Saya yakin kamu akan menjadi pengganti Bapak, memimpin mama ya, bisa galak. Bapak Tuhan yakin kamu punya potensi itu, dan Bapak sudah membekali kamu tentang itu ya. Bawalah itu menjadi sesuatu yang lebih baik untuk masa depan. Dan demikian juga dengan yang akan katakan langkah-langkah selanjutnya setelah dia tidak ada lagi bersama dengan saya berdiskusi. Demikian dari saya. Tuhan memberkati kita semua.
Adi ka po ito mula ko siya ng Diyan siya. Ang ito sa mata ito, ang berhapi ito. Mayroon ka ba ng diya? Alala. Ito sa naningaw ni Wato Habi. Nabuti lang mo ito. Nagkulang mo. Nakuberes ang kamo, nakulang kamo eh. Ito ko tanong sa ito, nakulang siya sa naningaw. Mga baratang mo ito. Andi mo sehat na tinggal ko. Sehat ito ko. Sa manjalan, sehat ma. Sunia ka pinapala tinggal ako. Para namin si Mikael, Eda, sunia ka, sunia keluarga. Ito Kalimantan, yang sunia ka. Kakak seluruh nasihat ya. Ito. Sony majo ito sa manjalan mo ito. Anak dari bawah, kita sampai kita berita dengan kesehatan. Dan sebenarnya adalah orang. Asal kau saya yang punya kekuatan. Itu dia kesempatan. Jangan lupa. Tuhan itu melalui masyarakat universitas mendengar kemudian sah dan posisi coração Pamika, ini Mama Jonathan. Pamika menikah sama kepala aku, Mama Jonathan, Mama Mika di sini. Perbedaan pernikahan kita 1,5 tahun, kita 1,5 tahun. Kami kembar sama Mama Mika. Tapi Tuhan baik. Waktu saya mengandung anak pertama, Mama Mika juga hamil anak pertama. Kita sama-sama periksa kandungan di rumah sakit yang sama, di YPK Menteng. Sampai akhirnya saya lahir sesar, melahirin Jonathan. Mama Mika masih nungguin saya waktu saya melahirkan sesar. Setelah 2 hari waktu saya masih berbaring di tempat tidur karena sesarnya masih sakit, tiba-tiba suster bilang itu kembarannya udah ngelahirin katanya. Oh masa mama masih di sini kok, tadi semalam temenin saya bilang. Ternyata Mama Mika juga melahirkan selang 2 hari dari saya melahirkan Jonathan. Jadi Jonathan sama Mika itu dekat banget. Apapun yang jadi kegiatan mereka berdua selalu sama-sama. Kita sampai bedain mau merayakan ulang tahun, tunggu Mika, tunggu 2 hari, 3 hari baru kita bisa ngumpul, biar sekalian dirayain. Itu terus yang setiap tahun dirayain. Kalau Jonathan ulang tahun pasti Mika, jadi kita ngerayainnya bareng. Sampai diskusi sekolah, sampai diskusi kuliah juga Jonathan juga bareng sama Abang Mika ya Bang. Bang Mika yang ngajarin aku untuk sabar seperti apa. Makasih sudah mengurus mama selama ini Bang Mika ya. Saya baru belakangan sama mama. Mama jalan Bang Mika. Gak ada lagi yang ngajak mama kalau pergi. Mama selalu minta temenin sama Mami.
adiknya Tika, anaknya Inang ini aku kemarin waktu dengar ya, aku masih di Sydney, di Australia. 2 jam dari situ aku langsung pesan tiket ada juga kemarin berangkat. Aku nggak tahu sekolah apa ya. Sampai bertemu, bukan selamat jalan, sampai bertemu karena pada akhirnya ya kita semua bertemu. Jadi aku menganggap ini bukan sampai jalan sampai jumpa gak akan ketemu lagi, tapi pada akhirnya kita akan bersama. Buat Inang tua, aku tetap berharap kepada Tuhan. Buat Mikael, 18 tahun lah kita. Ini abang pula ini, bukan sepupu, makin bilang abang pula. Jadi tetap berharap kepada Tuhan. Kalau aku boleh baca sedikit satu ayat dari Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan berkati. Jadi benar, saya abang saya. Jadi selama ini juga inilah diskusi nama sempat bertanya banyak dari kampus. Supaya saya berusaha yang ada aturan keluarga atau apa, dia tetap bertanya kamu. Ini juga tetap diskusi. Ini dengan manusia dari satu keluarga. Kita sudah melakukan yang itu bisa buat Tuhan. Saya ada mampir nanti satu ya, baru untuk komunikasi Pak Stepi. Bela siap ini dan bikin satu lagi selalu marah sih nggak mau baik itu nggak mau yang baik sekali, mau yang pertama Tuhan itu belum mau kasih baik aku sama abang nggak mau. Saya udah ngobrol sekitar 1 jam. Pas kami mau pulang, abang bilang, kita foto dulu bertiga. Waktu itu foto 3 terakhir. Kita ketemu lagi, kasih Allah, kasih segala kebaikannya. Udah kami mau nikah, Tuhan banyak yang sayang, ada yang sama jalan sama bawah dan damai bersama Bapa di surga. Tuhan memperserah milita minum Filipi Minggu sada ayat 20 sada Filipi sada ayat 20 sada tilok di sini ay Kristus Tuhan dua dia laba jala laba apa dia
ay Kristus luhamulua diyaw tiada laban nak hamatan tong tertutup ma ya carat tadi pada kopasor mereka kita siap buat di nomor 525. Nalau maau tunasonang digijang. Nalau maau tunasonang digijang. Di surga itu saya nasonang maaf. Di surga itu saya nasonang maaf. Pohon maki nabu dosa kau asa. Mari kita puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami berada di tempat orang berduka pada saat ini di mana keluarga James Sakala ya Tuhan kami berbaring di sini ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan kami akan memulai kebaktian yang akan merangkatkan upacara adat James ya Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati dari awal sampai akhirnya acara ini berjalan dengan baik. Tuhanlah yang menyertai acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan terima kasih. Amin. Jadi sengalima nga saja acara keluarga kita seluruhnya alani alana pulang nami rajai obusugu dosa luna uang semua pakatelota na mengarah tabugai raja nami jam 10 sisir mengadali mahami pajalo atau kirane alani raja nami rumah lubiotik sejam 10 alani kami raja di pemurungan segala raja bunga manggaradi lawan jalo molo na usaha ko nami lasma rohanami berbuah-buah pada berbuah ni tuan nami raja yo kusuhu halaman musik mohon nami ini diuruti Mama Rede saya naik ditutup
mau lihat tema raja mereka kita siang buku de 227 Yesus mau nih begitu Yesus mau nih begitu holo apa sakit pangkomkomi asai halumuton hok maau di dalam bumi yang maha go puji-pujian dot hamulia teon di pasangan rohani tujulong ale Tuhan iman isiala namar tumu hami ijolo ni amanahu hamolongi hami naung diala musian tonga-tonga nami ale Tuhan atau ale Tuhan namangido mahami tuho asa homa namian digarap hami be jalahoma namang ngajari jadian asa suge ulau na hubuk kami sa tunasi dengan mong homa na jong-jong di tonga-tonga namin at tonga ni Tuhan pagdosa na gulang Tuhan alani iya ni Tuhan sesa na dosa nami ya Tuhan somoni dosa indongan na mardosa Tuhan jalo mai leher tamiangan mari hite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan kami amin nyon ngado tuhami maghabot ni roha jala soma na soma tapadalan dia dan nyukut kasih julu-julu tu mula moding tu bere tong napasagan nami ulos parsirangan mga ulos sabut tikisoran bere nami yon rodo kami at katulangan pasahaton ulos paropa jadi ope ala nung ijo hatay ba na tujulun pasahaton nai magatu ulos parpudi tu bere nami ulos sabut asa tungang giat od dalam nami mangidat tu amata na martua di bata mana pudi na uli mana pudi na denggang mo tusube po para ni bere nami atau nalani di ho bere nami nong pustang di juro nami isorodo hami tulangmu pasahaton ulos parsirangan ulos parpudi na boy tarbayan hami to obere ulos sabut say manaputi manoli manaputi na dengkat sude akka uparamutan lumogi mati sude keluarga ni amang boruna ope yang muak ka keluarga ni amang boruna sonope narutar balik kami
Lasma Rohani Kontinu. Jadi sama laiku siang nggak lucu. Saya laiku lakon Anissa Berion. Mungkin lo mana putih laiku nggak lucu. Saya mantu tuh rasa putih. Setiap kali pulang nama sahur dia udah tonton laiku putih siapa lo. Aman itu ada tulang mie. Disuruh aku disuruh ada tulang orang sama lain pas atau kopi orang kumato ulasap saya mana putih lengkap di pudianmu berek kusini kasih rohani Tuhani di pudianmu martabat malas diroha. Macai duk-duk jalan kilala somoni lunjung terus lumubi yang mengalami matinya alai omar watikina kang molong berwani Tuhan talbibana daripada kita. Jadi selamat jalan Bapak Ismika. Saya lihat itu di jalan Tuhan ibadah di Lampuna. Jadi sidohono nami tuho dia ikut buat tuho tok pasahat Tuhan diri di parlau di Bapak on harus lebih semangat daman ikut pas selesai onommu atau perkuliahanmu songon dia udah di Bapak tuho. Jadi Sonipe main hantar siang aku saudi Sony masih doang boleh sih semoga mendapatkan sisinya juga untuk Eda tetap semangat dan juga untuk mereka tetap semangat juga dan semoga kuliahnya juga cepat selesai supaya Bapak kita juga senang bersama. Ya, jadi saya nggak bisa bilang apa lagi karena cukup begini kan biasa rumah juga harus memberi setelah urusan
tak wajib semalam. Aku sadar mulai berdan untuk lain selamat jalan ke Yerusalem yang baru. Kita mungkin sudah banyak beri mudah, saya rasa harus banyak menjalankan Tuhan. Mohon terima para tomo kita di Lewat Guru dengan Pasok Imam Buton Tanuri Naro Kami Tulang Kusum Mareon Terus Sabut Ni Lain Kami Terus Pakuli Siap Tulang saya ingin semua panggilan terperhenti yang may mangilu tangan tuamak tangan bertubuh di batang saya manakuti namuni manakuti narin yang may di kemudian ini untuk itoku dan bere muka kita sudah cukup banyak bicara, banyak sharing. Saat ini pasti sangat sulit diterima. Apapun yang orang katakan, tetap saat ini sulit dimengerti bahwa rencana Tuhan itu dipahami seperti ini. Tapi kita selalu harus ingat dari firman Tuhan bahwa rencana Tuhan itu tidak ada rencana malapetaka. Semuanya rencana yang indah, yang baik, yang akan tiba pada waktu. Jadi Ito dan Bere Kumika, ingatlah apapun masalah yang kita hadapi itu selalu bertujuan untuk membuat kita lebih tangguh dan lebih dewasa dalam iman. Yang kedua, membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, bahwa pertolongan manusia itu hanya sementara, hanya pertolongan Tuhanlah yang kekal. Dan yang ketiga, penderitaan harus mendatangkan kesetiaan kepada Tuhan. Kalau itu yang Itoku dan Bere lakukan, percayalah di hari yang akan mendatang air mata yang tumpah saat ini akan digantikan dengan sukacita. Kembali saya sampaikan, Mika punya tulang, mabau dan embus. Jadi kapanpun ada kebutuhan, Mika boleh sampaikan. Di Jakarta ada 2 tulang, ada saya, ya, tulangku Pak Sio Hamdul. Udah lama tak kait lah. Saya anjir mah kita begitu kembali dengan buku atau kayak pasok. Anak nasi lemon berbagi 2 dolaiku di ulau ni tulangmu opusum. Alai sonari dolar leku nama malu. Alai dong selo kamu di Kalimantan. Alai nilai tuh penata pada ulau ala yang bercerita itu menangis. Kok sembuh? Macam orang ada itu oleh guru asli. Ini macam situ dulu wakilannya. Pos roham itu ada kupehan kayak botok. Nah boy menglupiho ulang bandir di botok. Pasang di Tuhan ini, ulupan di Tuhan ini. Jadi soalnya kalau sudah keluarga saya gimana? Soal katanya itu nama dokter, bila nama umum, bila nama raja. Saya asing atau tu rohani amat tanah tua di kata. Saya sanggup masa kita selalu nak kalau
Saro makarajaga tu Sama ni Mang Guru kata pulapul nabu na terbaik kami. Jadi pertikian pasal kami matu Mang Guru nami. Tema tapasahat tu mata jauh bertiga bahasa. Nama ngiri nama ngaramoti hamuna saluhna tulang nani doakan tulang nani rajai opus sungguh Raja Nami lungatung takas huamalake rohanani disaluhutna haradion ni rohamuna terlumumi ma Raja Nami dipermuting ni damang nataholongyon beremunon lumatakas di pasahatamuna ulus persirangan ulus sakut songon pertadda naumborhat damangon meninggal kita siap kasihanon Raja Nami tulang do na tulang anggiat ma songon tanyang munay di parborhat di damangon manariko kita saya tangi matutu amat tajahuba saya manaputi nauli manaputi nadigam mo ulus satu ulus persirangan na pinasa monon Tuhani saluhutna rajani pamurong muna kardumobi matudainan ng pinoparti amanamyo Naki Raja Nami nungatakas di pasar tamu akapuda-puda nauli puda-puda naringgan nagabe sulu-sulu di dalam nagulap tukok mayatong di dalam nalati takas do hupatangi-tangi hami Raja Nami dam kolak kami hape namar sitaonon dam kolak kami namar duk niroha doha muna keluarga besar di tulang nani opus sungguh agiak ma kuda-kuda nauli nang pinasaha punai Raja Nami saibui mai gabe menguatkan habis seluhutna terlumubi madainang dot yanakon tangyang munai Raja Nami takas do hutangi hami torok do hape hamuna tulang ni yanakon namion jada takas do Raja Nami ditariaso kamu aduh kamu tulang na pangaduan-duan na itabani hami akan atu-atuana masay kasi tuturuhan namin Raja Nami gabi tabalumbang na hulala hami talumubi ma dainang doy anak ko namin sa luhut na katangyang munay Raja Nami say di pasang tuhan tamay hobar tulong ni Rohana sumani ma hatamo liante silonon namin Raja Nami molotong sumorope pajakon nami diharro muna molo hurang tama hami majaloro muna Raja Nami merbabuha di ma roha muna sayang giyak ma di panadig ni damangon ipasipas mahita sa luhut na namar tulang do namar bere sayo at kaulon na dinggam ma ulaw silas ni roha mani parjumpata tuaka ari na manihod sungot tangyang ni Rajaima Raja Nami asa bagot na madungdung matu pilo-pilo na marajan sa isang kong masalun na siyang kita talumubi masiyang kami ng anak panamyon ang kanalungon sa Roma tujuluanon at kanajagar so nganima siyang kami pangapon namin Raja Nami Tuhan tama na madongan kita partikianon upasat tami ma turajay